Pemirsa, berita Banjarmasin kembali hadir menjumpai Pian hari ini. Kali ini lawan ulun Zaldi Ariandi. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan. Berikut berita utama hari ini. Ruang sekretariat dan kabak keuangan di gedung DPRD Kabupaten Kota Baru terbakar. Buntut dari penutupan underpass, Polda Kalsel digugat pra-peradilan oleh Asosiasi Sopir dan Tongkang. Kasus narkoba di tahun 2021 yang ditangani BNN Kalsel menurun, namun jumlah barang buktinya bertambah. Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Kota Baru Senin malam terbakar. Kebakaran yang terjadi pada sekitar pukul 20.30 WITA tersebut menghanguskan ruang sekretariat dan kabak keuangan DPRD Kota Baru. Kepulan asap tebal yang memenuhi gedung legislator sempat menyulitkan anggota pemadam kebakaran mendeteksi titik api, sehingga si jago merah baru bisa dipadamkan sekitar 1 jam. Tiba-tiba asap sudah tebal di dalam ruangan sekretariat. Kebetulan ke ruang titik api tadi ditemukan oleh teman-teman Belakar, itu adanya di ruang kabak keuangan yang pertamanya. Sehingga pada waktu pertama memadamkan ada kesulitan dari teman-teman Belakar kita karena titik api tidak bisa ditemukan dengan tebalnya asap tadi. Nah, terus diupayakan diambil langkah dengan menyemprot dari luar untuk menurunkan asap dulu. Setelah asapnya sudah mulai tipis baru bisa masuk ke dalam. Nah, setelah masuk ke dalam tadi teman-teman Belakar dengan sigap dan cepat mengatasi, langsung menjebol beberapa plafon, akhirnya titik api ditemukan. Nah, setelah ditemukan titik api di plafon baru dipadamkan dan alhamdulillah bisa teratasi pada tadi kurang lebih pada pukul setengah 10. 20.30 sampai jam 9 lah yang efektif menangani api dan asap tadi. Ini kan sisa-sisa aja Mas. Berapa armada yang diturunkan Pak? Kalau pemadam kebakaran ada menurunkan 3 armada, satu tangki, dan satu rescue, ada 3. Sisanya kawan-kawan dari Belakar. Berapa Belakar lah? Banyak lah Belakar. Ya cukup membantu lah dalam penanganan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Sedangkan penyebab kebakaran diduga akibat hubungan pendek arus listrik atau korsleting. Dari Kabupaten Kota Baru, Lutfi Darlan dan Fauji Rahman melaporkan. Buntut dari penutupan Jalan Hauling, angkutan tambang batubara underpass kilometer 101 Tatakan Kabupaten Tapin, Polda Kalimantan Selatan digugat pra-peradilan oleh Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI dan Asosiasi Tongkang. Tim MAKI bersama pihak Asosiasi Tongkang dan sopir angkutan batubara Kabupaten Tapin Selasa pagi mendaftarkan gugatan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Banjarmasin. Gugatan pra-peradilan tersebut dilayangkan untuk Direktorat Kriminal Umum Polda Kalsel karena telah menutup underpass kilometer 101 Tatakan Tapin Selatan dengan portal dan garis polisi. Penutupan jalan angkutan tambang yang berlangsung sejak 27 November lalu itu dinilai merugikan Asosiasi Tongkang dan sopir yang membawahi ribuan pekerja. Kuasa hukum MAKI Boyamin Saiman menjelaskan, penutupan underpass yang dilakukan oleh Polda Kalsel tidak sah karena tidak ada izin dari Pengadilan Negeri Kabupaten Tapin dan tidak memberikan berita acara kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Nah, teman-teman menghubungi saya, ya sudah, ayo kita pra-peradilankan aja sebagai bentuk penyitaan yang tidak sah. Tidak sahnya tidak izin Ketua Pengadilan Negeri setempat,
berita acara tidak diberikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, berikutnya ya otomatis merugikan teman-teman karena tidak bisa menjalankan truk dan tongkangnya dalam rangka usahanya dia. Kami baru bisa ngasih uang beras 1 bulan 1 juta, kasihan. Cuma saya kasih 1 juta uang beras. Dia punya istri, punya anak, cukup nggak? 1 juta. Kalau saya punya karyawan 54, 1 juta berarti 54 juta. Dari mana kalau tidak kerja ini? Ya paling tidak inilah ada kepentingan kami, ada kepentingan rakyat yang harus diperjuangkan. Melalui sistem yang ada itu masih dalam proses penginputan, ya, masih dalam proses penginputan. Mungkin rekan-rekan diberikan penjelasan dari para pemohon bahwa sudah memasukkan, tapi dalam sistem saya juga sudah melihat di sistem yang saya punya bahwa masih belum terinput. Mungkin itu masih dalam proses penginputan. Dalam gugatan pra-peradilan ini, Asosiasi Tongkang dan Sopir Kabupaten Tapin juga menyertakan gugatan ganti rugi senilai 2 triliun rupiah karena akibat penutupan underpass kilometer 101 Tatakan Tapin Selatan banyak kerugian yang dialami oleh mereka. Dari kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fahrulani melaporkan. Kasus narkoba yang ditangani Badan Narkotika Nasional BNN Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2021 menurun dibandingkan tahun 2020 lalu. Kepala BNN Kalsel Brigjen Pol Jackson Arisona Lapolonga saat gelar perkara Senin pagi menjelaskan, kasus narkoba yang ditangani pihaknya tahun 2020 berjumlah 43 kasus, sedangkan tahun 2021 41 kasus. Menurutnya jumlah kasus narkoba yang ditangani BNN berbanding terbalik dengan jumlah barang bukti yang disita. Barang bukti narkoba yang disita pada tahun 2020 lalu yakni 3,2 kg sabu-sabu dan 34 butir pil ekstasi. Sedangkan tahun 2021 24,5 kg sabu-sabu dan 359 butir pil ekstasi. Jenis sabu yang mendominasi di Kalimantan Selatan ini, ya, ini dengan melihat sepanjang tahun 2021 ini untuk BNN saja ini hampir 25 kilo atau 24, sekian kilogram jenis sabu dan 500 sekian ekstasi yang ditangkap. Ya, padahal ini masa bagaimana kita semua banyak yang dirumahkan, tetapi justru trennya meningkat. Nah, ini harus diantisipasi ke depan di tahun 2022 dengan harapan narkotika jenis sabu maupun ekstasi ini benar-benar untuk kita bisa cegah, kita kurangi, ya. Apabila kalau nanti masyarakat sudah beraktivitas, ya, ini bisa lebih beresiko lagi, ya, untuk peredaran lebih meningkat lagi. Selain jumlah kasus, jumlah tersangka narkoba yang ditangkap oleh pihak BNN Kalsel juga menurun. Tahun 2020 ada 93 tersangka laki-laki dan 7 tersangka wanita yang ditangkap. Sedangkan tahun 2021, 60 tersangka laki-laki dan 6 tersangka wanita. Dari kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Hafiz Rahman melaporkan. Pemirsa masih bersama kami dalam Habar Banjarmasin. Gasan pian yang hanyar bergabung, berikut Habar Banjarmasin utama hari ini. Ruang sekretariat dan kabak keuangan di gedung DPRD Kabupaten Kota Baru terbakar. Buntut dari penutupan underpass, Polda Kalsel digugat pra-peradilan oleh Asosiasi Sopir dan Tongkang. Kasus narkoba di tahun 2021 yang ditangani BNN Kalsel menurun, namun jumlah barang buktinya bertambah.
Petani cabai di Desa Antasan Segera, Kecamatan Mandastana, Kabupaten Batola yang merugi akibat kebun cabai mereka terendam banjir, rencananya akan mendapat bantuan. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Batola Murniati mengaku prihatin dengan para petani cabai Desa Antasan Segera yang mengalami kerugian akibat banjir. Menurutnya pemerintah Kabupaten Batola tidak bisa membantu karena anggaran tahun 2022 sangat terbatas. Namun pihaknya akan mengusulkan kepada pemerintah Provinsi Kalsel untuk membantu para petani cabai Desa Antasan Segera dengan dana APBN. Di 2022 ini anggaran kita sangat terbatas, untuk pengembangan itu memang tidak ada, tapi kita mencoba mengusulkan bantuan lewat provinsi maupun lewat APBN. Mudah-mudahan masyarakat untuk yang terdampak terutama untuk tanaman padi dan hortikultura itu bisa dibantu oleh provinsi. Petani Desa Antasan Segera, Kecamatan Mandastana mengalami kerugian besar karena ada sekitar ratusan ribu pohon tanaman cabai mereka yang mati akibat terendam banjir. Sebagian besar pohon cabai yang mati terendam banjir sudah berbuah dan seharusnya dipanen dalam beberapa pekan lagi. Dari Kabupaten Batola, Lutfi Darlan dan Ibrahim melaporkan. Kebun binatang mini Jahri Saleh di kawasan Sungai Jingah, Banjarmasin Utara rencananya akan dibuka kembali oleh pemerintah setempat. Kepala Seksi Kesehatan Hewan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan DKP 3 Banjarmasin, Anang Dwi Jatmiko membenarkan rencana pembukaan kembali kebun binatang mini Jahri Saleh. Pihaknya saat ini tengah merapikan dan menata taman edukasi satwa itu untuk membuat pengunjung lebih nyaman. Selain itu pihaknya juga berencana menambah koleksi satwa baru, namun jenis satwa apa saja yang bakal ditambah masih dirahasiakan. Untuk persiapan taman satwa kita memang kita siapkan untuk dibuka lagi karena mengingat kegiatan di Siring Menara Pandang itu sudah mulai dibuka untuk umum, jadi kita juga bersiap untuk membuka taman satwa kita yang ada di Jahri Saleh. Apa yang dilakukan, Dok? Mungkin untuk hewannya atau apa gitu? Iya, untuk sementara ini kita persiapan di lingkungan ya, kebersihan lingkungan, kemudian merapikan lah, tidaknya merapikan pohon-pohon yang lingkungannya lah yang terutama. Dan kita akan ada penambahan untuk koleksi satwa jika itu nanti memang diizinkan untuk dibuka untuk umum. Rencananya akan ada puluhan satwa baru yang akan ditambah untuk kebun binatang mini Jahri Saleh, Banjarmasin. Dari kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fudael melaporkan. Ratusan warga kota Banjarmasin yang masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial DTKS tahun 2021 diberi santunan kematian oleh pemerintah setempat. Penyerahan santunan kematian DTKS berlangsung di Balai Kota Banjarmasin pada Selasa pagi. Santunan kematian diserahkan kepada 338 warga kurang mampu yang masuk dalam DTKS Dinas Sosial Kota Banjarmasin tahun 2021. Dijelaskan oleh Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina, dana santunan kematian untuk warga berasal dari anggaran pendapatan belanja daerah APBD Kota Banjarmasin. Bantuan santunan kematian bagi warga yang masuk dalam DTKS kesejahteraan sosial, dan ini totalnya ada 338 jiwa yang meninggal dalam rentang tahun 2021. Kemudian yang terbanyak memang di Banjarmasin Barat sekitar 100 orang lebih, kemudian yang paling sedikit itu di Banjarmasin Timur sekitar 37 orang saja. Nah, ini sebetulnya termasuk kategori bantuan belanja sosial yang tidak direncanakan, karena kematian kan tidak bisa direncanakan, sehingga memang perlu waktu dan mekanismenya sehingga di akhir tahun baru diserahkan. Tadi yang terakhir Luntakuni meninggal ada yang 5 bulan yang lalu, ada 4 bulan yang lalu, tapi tidak masalah lah, yang penting ini tetap diterima oleh ahli waris.
Santunan kematian untuk warga diberikan secara non-tunai melalui rekening yang telah dibuatkan oleh salah satu bank. Dari Kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Hudael melaporkan. Pemirsa masih bersama kami dalam Habar Banjarmasin. Gasan pian yang hanyar bergabung, berikut Habar Banjarmasin utama hari ini. Ruang sekretariat dan kabak keuangan di gedung DPRD Kabupaten Kota Baru terbakar. Buntut dari penutupan underpass, Polda Kalsel digugat pra-peradilan oleh Asosiasi Sopir dan Tongkang. Kasus narkoba di tahun 2021 yang ditangani BNN Kalsel menurun, namun jumlah barang buktinya bertambah. Setelah belasan tahun hilang akibat rusak dan dibongkar, kincir angin komet yang merupakan salah satu ikon kota Banjarbaru kini berdiri lagi. Kincir angin komet yang berada di kawasan Wijaya Kusuma, Kelurahan Komet, Banjarbaru itu diresmikan pada akhir pekan lalu. Sebelumnya kincir angin ini rusak dan dibongkar pada tahun 2008 lalu, kemudian diganti dengan miniatur. Benda bersejarah kebanggaan warga Kelurahan Komet itu pun kembali direstorasi oleh pemerintah Banjarbaru. Wali Kota Banjarbaru Aditya Mufti Arifin mengatakan, kincir angin komet dibangun sama persis seperti aslinya, namun posisinya sedikit berbeda. Ini kita meresmikan landmark Kota Banjarbaru, jadi salah satu ikon yang sudah lama hilang begitu. Hari ini bisa kita restorasi, yaitu berupa kincir angin komet. Jadi alhamdulillah, dan kami berharap kepada seluruh masyarakat Banjarbaru, mari kita jaga bersama-sama, dan mudah-mudahan ikon yang baru kita restorasi ini bisa menjadi kebanggaan kota Banjarbaru ke depannya. Aditya menambahkan dulunya kincir angin komet digunakan sebagai pompa air untuk mengisi penampungan air yang akan dibagikan kepada warga. Dari Kota Banjarbaru, Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan. Pembangunan pusat daur ulang PDU di kawasan Banua Anyar, Sungai Jingah, Banjarmasin Utara yang dimulai sejak Juli 2021 lalu akhirnya telah rampung. PDU pertama di Kota Banjarmasin ini dibangun dengan anggaran 2,1 miliar rupiah yang bersumber dari dana alokasi khusus atau DAK. PDU yang diperkirakan mampu menampung sekitar 10 ton sampah per hari ini dibangun untuk mengurangi beban tempat pembuangan akhir atau TPA Basirih. Meski belum beroperasi, saat ini PDU sudah dilengkapi sejumlah peralatan daur ulang seperti mesin pencacah, mesin pres, dan bak pengeringan. Pusat daur ulang ini sangat bermanfaat untuk memilah sampah, termasuk juga dimanfaatkan untuk mengurangi sampah di sungai. Karena posisi pembangunan PDU ini persis berada di pinggir Sungai Martapura yang berseberangan dengan Banua Anyar itu. Bersamaan juga dengan itu kan ada bangunan terkait dengan perangkap sampah. Nah, kami berharap ini bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Makanya idealnya memang ada konveyor yang langsung dari sungai, tumpukan sampah itu ditarik ke sini secara otomatis begitu. Masuk kena ke konveyor ini. Nah, kemudian dipilah, diperlukan tenaga kerja sekitar 7 orang lah paling tidak, mana sampah plastik, sampah organik. Nah,
kemudian sisanya dicacah untuk yang organik, bisa jadi kompos, kemudian untuk yang plastik atau barang yang bisa dimanfaatkan dipilah. Mudah-mudahan kami bisa mengusahakan lah, kalaupun itu belum bisa, mungkin kami akan upayakan menggunakan pinset sementara. Jadi mudah-mudahan di bulan kedua atau bulan ketiga kita lanjut lagi, kira-kira kita coba untuk mencoba memproseskan ini. Karena ini kan upaya untuk pengurangan sampah kita lah. Sebetulnya ada di sana. Perlu berapa tegangan Pak? 10.000 watt sebenarnya. Kita pasang kapasitasnya nanti 1.300 saja. Nah, tapi kalau genset itu kita ada punya genset satu itu 5.000 watt. Jadi perlu dua mungkin bisa. Dan kita mengharapkan mesinnya. Jadi anak mau ada terapung berarti lagi. Ya, mungkin karena kan ada teranggarkan ini lah. Teranggarkan nanti. Makanya itu mudah-mudahan karena nanti apakah di perubahan karena kita anggarkan yang untuk pemasangan secara yang besar. Rencananya PDU akan mulai beroperasi setelah Dinas Lingkungan Hidup Banjarmasin merekrut pekerja dan memasang instalasi jaringan listrik. Dari Kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Hudael melaporkan. Indonesia punya sosok yang hebat nih. Ada seorang kepala desa bernama Nurmanto dari Desa Karya Maju, Kecamatan Marabahan, yang berhasil membudidayakan tanaman anggur. Atas keberhasilannya membudidayakan tanaman yang sulit tumbuh di daerahnya tersebut, kini desanya akan dijadikan program agrowisata buah. Keberhasilan Nurmanto membudidayakan tanaman anggur awalnya dicoba di Kota Banjarbaru. Setelah ditanam selama kurang lebih setengah bulan, tanaman anggur yang ditanamnya tersebut sudah mulai berbuah loh. Dan perkembangan tanaman anggur yang dibudidayakan ya terlihat bagus, sehingga Nurmanto akan membagikan tanaman yang dibudidayakannya ini pada warga masyarakat desanya sebagai contoh bahwa tanaman anggur bisa tumbuh di desanya. Untuk membasmi hama, Nurmanto tidak menggunakan bahan kimia. Ia menanam tumbuhan hutan yakni kantong semar sebagai insektisida alami untuk tanaman anggurnya. Karena telah berhasil membudidayakan tanaman anggur ini, maka selanjutnya pembudidayaan tanaman anggur akan dianggarkan dengan dana desa untuk dijadikan program agrowisata buah di desanya. Kami terapkan di Banjarbaru setelah buah langsung kita terapkan di Desa Karya Maju. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, dengan itu alhamdulillah ada program yang namanya agrowisata. Kebetulan sekali akhirnya masuklah di situ. Kami tahun 2020 itu sudah menyantangkan 1 hektar itu adalah kebun anggur, baik itu jenis dari Okena, Belgia dan macam-macam. Nah di situ itu nanti untuk petik anggur bersama, khususnya kita buka untuk umum di desa kami. Namun kami juga akan menerobos untuk pembuatan, karena kemarin kami studi banding di Jogja, jadi di sana ada kampung anggur. Akhirnya pulanglah, kami ingin mengeterapkan
Di Kalimantan juga ada kampung anggur Mas, jadi nanti jalan-jalan lihat desa itu semua insya Allah nanti akan kita anggarkan untuk pembudidayaannya, sehingga untuk penambahan kesejahteraan masyarakat. Dengan pembudidayaan tanaman anggur ini diharapkan perekonomian warga desa Karyamaju ke depannya akan lebih meningkat. Muhammad Lutfi Darlan melaporkan dari Batola, Kalimantan Selatan. Ruang sekretariat dan kabak keuangan di gedung DPRD Kabupaten Kota Baru terbakar. Buntut dari penutupan underpass, Polda Kalsel digugat pra-peradilan oleh Asosiasi Sopir dan Tongkang. Kasus narkoba di tahun 2021 yang ditangani BNN Kalsel menurun, namun jumlah barang buktinya bertambah. Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Kota Baru Senin malam terbakar. Kebakaran yang terjadi pada sekitar pukul 20.30 WITA tersebut menghanguskan ruang sekretariat dan kabak keuangan DPRD Kota Baru. Kepulan asap tebal yang memenuhi gedung legislator sempat menyulitkan anggota pemadam kebakaran mendeteksi titik api, sehingga si jago merah baru bisa dipadamkan sekitar 1 jam. Tiba-tiba asap sudah tebal di dalam ruangan sekretariat. Kebetulan ke ruang titik api tadi ditemukan oleh teman-teman Balakar, itu adanya di ruang kabak keuangan yang pertamanya. Nah, sehingga pada waktu pertama memadamkan ada kesulitan dari teman-teman Balakar kita, karena titik api tidak bisa ditemukan dengan tebalnya asap tadi. Nah, terus diupayakan, diambil langkah dengan menyemprot dari luar untuk menurunkan asap dulu. Setelah asapnya sudah mulai tipis, baru bisa masuk ke dalam. Nah, setelah masuk ke dalam, tadi teman-teman Balakar dengan sigap dan cepat mengatasi, langsung menjebol beberapa pelapon, akhirnya titik api ditemukan. Nah, setelah ditemukan, titik api di pelapon baru dipadamkan, dan alhamdulillah bisa teratasi pada tadi kurang lebih pada pukul setengah 10. 20.30 sampai jam 9 lah yang efektif menangani api dan asap tadi. Ini kan sisa-sisa aja Mas. Berapa armada yang diturunkan Pak? Kalau pemadam kebakaran ada menurunkan 3 armada, satu tangki, dua brandwer, dan satu rescue, ada 3. Sisanya kawan-kawan dari Balakar. Berapa Balakar lah, banyak lah Balakar. Ya cukup membantu lah dalam penanganan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Sedangkan penyebab kebakaran diduga akibat hubungan pendek arus listrik atau korsleting. Dari Kabupaten Kota Baru, Lutfi Darlan dan Fauji Rahman melaporkan. Buntut dari penutupan Jalan Hauling, angkutan tambang batubara underpass kilometer 101 Tatakan Kabupaten Tapin, Polda Kalimantan Selatan digugat pra-peradilan oleh Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI dan Asosiasi Tongkang. Tim MAKI bersama pihak Asosiasi Tongkang dan sopir angkutan batubara Kabupaten Tapin Selasa pagi mendaftarkan gugatan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Banjarmasin. Gugatan pra-peradilan tersebut dilayangkan untuk Direktur Direktorat Kriminal Umum Polda Kalsel
karena telah menutup underpass kilometer 101 Tatakan Tapin Selatan dengan portal dan garis polisi. Penutupan jalan angkutan tambang yang berlangsung sejak 27 November lalu itu dinilai merugikan Asosiasi Tongkang dan Sopir yang membawahi ribuan pekerja. Kuasa hukum Maki Boyamin Saiman menjelaskan, penutupan underpass yang dilakukan oleh Polda Kalsel tidak sah karena tidak ada izin dari Pengadilan Negeri Kabupaten Tapin dan tidak memberikan berita acara kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Nah, teman-teman menghubungi saya, ya sudah, ayo kita pra-peradilankan aja sebagai bentuk penyitaan yang tidak sah. Tidak sahnya tidak izin Ketua Pengadilan Negeri setempat, berita acara tidak diberikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Berikutnya ya otomatis merugikan teman-teman karena tidak bisa menjalankan truk dan tongkangnya dalam rangka usahanya dia. Kami baru bisa ngasih uang beras 1 bulan 1 juta. Terima kasih ya. Cuma saya kasih 1 juta uang beras. Dia punya istri, punya anak, cukup nggak 1 juta? Kalau saya punya karyawan 54, 1 juta berarti 54 juta. Dari mana kalau tidak kerja nih? Ya paling tidak inilah ada kepentingan kami, ada kepentingan rakyat yang harus diperjuangkan. Melalui sistem yang ada itu masih dalam proses penginputan, ya, masih dalam proses penginputan. Mungkin rekan-rekan diberikan penjelasan dari para pemohon bahwa sudah memasukkan, tapi dalam sistem saya juga sudah melihat di sistem yang saya punya bahwa masih belum terinput. Mungkin itu masih dalam proses penginputan. Dalam gugatan pra-peradilan ini, Asosiasi Tongkang dan Sopir Kabupaten Tapin juga menyertakan gugatan ganti rugi senilai 2 triliun rupiah karena akibat penutupan underpass kilometer 101 Tatakan Tapin Selatan banyak kerugian yang dialami oleh mereka. Dari Kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fahrulani melaporkan. Kasus narkoba yang ditangani Badan Narkotika Nasional BNN Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2021 menurun dibandingkan tahun 2020 lalu. Kepala BNN Kalsel Brigjen Pol Jackson Arisona Lapolonga saat gelar perkara Senin pagi menjelaskan, kasus narkoba yang ditangani pihaknya tahun 2020 berjumlah 43 kasus, sedangkan tahun 2021 41 kasus. Menurutnya jumlah kasus narkoba yang ditangani BNN berbanding terbalik dengan jumlah barang bukti yang disita. Barang bukti narkoba yang disita pada tahun 2020 lalu yakni 3,2 kg sabu-sabu dan 34 butir pil ekstasi. Sedangkan tahun 2021 24,5 kg sabu-sabu dan 359 butir pil ekstasi. Jenis sabu yang mendominasi di Kalimantan Selatan ini, ya, ini dengan melihat sepanjang tahun 2021 ini untuk BNN saja ini hampir 25 kilo atau 24, sekian kilogram jenis sabu dan 500 sekian ekstasi yang ditangkap. Ya, padahal ini masa bagaimana kita semua banyak yang dirumahkan, tetapi justru trennya meningkat. Nah, ini harus diantisipasi ke depan di tahun 2022 dengan harapan narkotika jenis sabu maupun ekstasi ini benar-benar untuk kita bisa cegah, kita kurangi, ya. Apabila kalau nanti masyarakat sudah beraktivitas, ya, ini bisa lebih beresiko lagi, ya, untuk peredaran lebih meningkat lagi. Selain jumlah kasus, jumlah tersangka narkoba yang ditangkap oleh pihak BNN Kalsel juga menurun. Tahun 2020 ada 93 tersangka laki-laki dan 7 tersangka wanita yang ditangkap. Sedangkan tahun 2021, 60 tersangka laki-laki dan 6 tersangka wanita. Dari Kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Hafiz Rahman melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Ulun Zaldi Ariandi, lawan buhan redaksi mengucapkan selamat beraktivitas, sampai jumpa.